Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok wawancara mau perkenalkan diri. Nama saya Chandra Surya. Saya Kadek Beserwan Bayawan. Ya, Kadek Rio Juliarta Putra. Yang Ikuma Arya Permana. Di sini kami mau wawancara salah satu seniman atau juru kenang, yaitu bernama Kutub Budi Rudal. Pertanyaan pertama, Niki tentang penjelasan biodata itu sendiri dari nama, tempat tanggal lahir, sarang awal sekolahnya. Terima kasih sebelumnya, Om Swastiastu. Merasa sangat berbahagia sekali dengan kedatangan adik-adik dari mahasiswa isi dan pasar semester 3 yang memberikan kesempatan kepada saya dan memberikan sebuah apresiasi terhadap diri saya sendiri. Itu hal yang luar biasa, kerjasama kampus dengan pihak luar yang merupakan program studi yang betul-betul bisa kita tetap laksanakan. Program ini yang sangat menyambut dengan baik sekali. Mungkin untuk tidak berpanjang lebarnya, kalau Tiang kelahiran tahun 1973, tepatnya di Badung 18 Februari 1973 di desa Gulingan. Tiang mengawali untuk sekolah SD tamatan tahun 86, lalu SMP Negeri 1 Memui tahun 89, dan SMKI Negeri Denpasar atau disebutkan dulu oleh Kukar Bali, dulu disebutkan SMKI Denpasar dan SMKI Bali ya, mungkin itu tahun 93, karena yang kena program 4 tahun di sana dulu. Lalu untuk S1-nya yang kuliah di SDSI itu tamatnya tahun 98, dan S2-nya yang mengambil kajian agama dan kebudayaan di Unhi Denpasar tahun 2014 yang tamatkan ke dari sekilas jenjang pendidikan yang dia nyam dari tahun itu. Tetapi terkait dengan apa menjadi pertanyaan itu tadi bahwa kapan mulai belajar. Nah, sebenarnya mungkin sudah dilihat di sekeliling kita ada beberapa dan banyak kenang yang merupakan sebuah latar belakang kenapa dia menekuni daripada memainkan kenang tersebut. Salah satu almarhum Bapak Tiang Iwayan Merde. Beliau adalah awalnya seorang pemain kenang juga, dan dimotivasi oleh teman-temannya harus bisa membuat kenang. Makanya beliau belajar, salah satu gurunya itu dari Nyelati Sembung, yang lupa namanya. Itu mengawali beliau mulai belajar membuat kenang. Dari sana adanya kemampuan dari seorang orang tua bisa memainkan kenang dan bisa membuat kenang. Yang jelas lingkungan Tiang juga akhirnya ada lingkungan pembuat kenang. Nah, secara garis keturunan bahwa yang bisa sebutkan ayah Tiang seorang pemain kenang. Nah, karena lingkungan juga dipahami bahwa pengetahuan dan pendidikan itu juga bisa didapatkan lewat lingkungan sosial, dan juga salah satunya yaitu rumah sendiri. Nah, itu yang mempengaruhi karena keseringan dan sering ikut membuat kenang. Akhirnya Tiang mungkin karena ada semacam turunan dari orang tua, makanya Tiang mulai belajar kenang seriusnya dari SD kelas 5 SD. Nah, di sana diuji Tiang pada tahun itu Tiang dipilih ikut semacam seleksi pelajar teladan perbekalan Memui. Nah, salah satu Tiang dipilih dari SD 10 Memui yang merupakan tempat sekolah Tiang. Nah, dari sana Tiang mulai belajar, sudah bisa memainkan kenang, mungkin tidak sempurna, itu pun atas satu mengguru kuping dulu
mendengarkan bapak memainkan kendang dan berusaha, dan akhirnya karena dilihat keseriusan tiang untuk bisa memainkan kendang, akhirnya almarhum bapak tiang Iwayan Merte mengajar tiang beberapa pola-pola dan sebagai teknik pukulan-pukulan juga diberikan, dan apa yang mereka miliki atau ayah yang miliki diberikan kepada tiang. Nah itu mengawali tiang untuk bisa memain kendang. Nah selanjutnya di dalam lingkungan tetap di sebuah desa pasti ada beberapa komunitas-komunitas atau sekolah-sekolah gamelan. Nah ada tahun ke tiang setelah SD lalu masuk di SMP 1 Mengui. Nah di sana ada, kalau mungkin masih sekarang ada ekstra pramuka dulu. Nah dalam kegiatan pramukaan ada juga unsur seninya. Nah pada saat itulah karena tiang dilihat ada kemampuan untuk bisa memainkan kendang, salah satu guru tiang Gusti Jelantik dari Belah Batu, dan salah satu guru tiang Saking Sembung memilih tiang untuk main kendang. Nah awalnya di sana membuat dag dulu atau janger dag disebutkan di sana, mulai dididik, dan di sana tiang mengenyam bagaimana sebenarnya pola-pola pukulan-pukulan dan mengenal diri-diri pola-pola berpasangan meskipun dalam bentuk sederhana seperti gapak-gapak kumpung-kumpung gapak kumpung gitu, gapak-gapak gitu dah seperti itu. Nah itu yang mengawal. Dari sana lalu di desa tiang berkembang, dulunya hanya sedikit ada gong kebiar, hanya ada beberapa. Lalu di Banjar tiang, di Banjar Dharmaya Sugulingan tahun 87 mulai dibuatlah barungan gong kebiar. Nah dari sana antusias daripada kerabu Banjar untuk belajar. Nah saat itu yang masih kecil, belum bisa mungkin dimasukkan dalam tatanan sekegong, tetapi karena nakal yang ingin belajar, akhirnya di sana salah satu guru tiang almarhum juga Bapak Iwayan Madi Rembigel yang terkenal dengan Panker, itu salah satu guru tiang yang juga mengajar mengenai pola-pola lelambatan dari tabuh telu sampai tabuh 6 seperti itu. Gaya versi beliau itu tahun sekitar tahun 86 ke bawah, 83 seperti itulah ya. Akhirnya setelah tamat di SMP Negeri 1 Mengui yang melanjutkan ke SMKI Negeri Bali. Nah, di sana banyak mendapat beberapa ilmu-ilmu atau teknik yang diajarkan, seperti guru-guru yang memberikan, salah satunya Bapak Wayan Jepang, spesialis pebarongan juga, lalu ada Pak Sui di sana, ada Bapak Murah Padang di sana memberikan beberapa pola-pola pukulan kendang. Nah lanjut juga setelah itu yang menginjakkan ke S1 di STI di Pasar, bertemu dengan Bapak Wayan Spece. Nah seperti itu mungkin secara singkat bagaimana Titiang dari desa kecil, desa Gulingan, ingin mengembangkan bakat sebagai pemain kendang, dan akhirnya Titiang bisa mendapat gelar S1 di STSI Denpasar pada waktu itu. Artinya pengalaman waktu dalam pembelajaran kendang itu dari guru-guru sekolah misalnya? Ada beberapa guru alam. Lupa yang sampaikan bahwa salah satu guru alam Tiang dan juga guru daripada Bapak Tiang itu sampun lebar juga almarhum Agung Ngaji Dalam Mangku Dalam Puri Tegal Tamu. Itu salah satu guru alam yang memberikan beberapa pola-pola pukulan, dan termasuk juga Bapak Madi Rembigel, beliau bersedia alam. Tapi secara akademis Titia mengenyamanya mengawali dari SMP sebenarnya, lalu SMKI dan STSI Denpasar. Lanjut Pak Tut, pertanyaan saya. Niki mengapa Pak Tut tertarik dalam mempelajari kendang, khususnya kendang Bali? Nah mungkin kita sebutkan kendang Bali gitu. Seperti latar belakang yang sebutkan bahwa instrumen yang miliki di rumah itu adalah kendang gitu. Dan keturunan semacam bakat itu yang yang dapatkan dari seorang ayah yang memang seorang pemain kendang. Nah itu yang menyebabkan yang ketertarikan itu mungkin pada saat itu
merupakan sebuah mainan disebutkan, ya, karena mainan. Tetapi mungkin ada logika musik, insting musik tiang. Nah, bahwa kenang Bali itu sangat universal sekali, sangat kompleks sekali dan bisa dimainkan. Dan kenang Bali itu mempunyai ragam warna yang berbeda juga. Ada beberapa teknik-teknik yang juga berbeda tergantung dari alat pukul atau alat yang dipermainkan. Nah, itu yang menyebabkan yang sangat menekuni dan menyenangi mempelajari kenang Bali. Dan hal yang penting juga sebagai orang Bali harus melestarikan instrumen atau alat musik yang kita miliki di Bali. Berarti seberapa penting instrumen kendang dalam kerajinan menurut Bapak? Ya, kalaupun dilihat gitu, kita pun mungkin adik-adik mungkin tahu beberapa fungsi daripada kendang. Setiap masing-masing barungan dan sambal gamal itu mempunyai fungsi. Nah, kadang kita sebutkan sebagai pemurba irama, kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat apa yang tercatat dalam sebuah literatur buku bahwa dipergunakan kendang dilihat daripada klasifikasi gamelan tersebut, golongan tua, golongan madya, golongan baru. Nah, kita akan melihat seperti itu. Ada beberapa barungan gamelan yang memang mempergunakan kendang tetapi tidak sangat menonjolkan pola-pola, tetapi dia mempunyai fungsi sebagai mengakhiri dari sebuah lagu dengan menampilkan beberapa pola-pola tersebut. Nah, mungkin kendang secara umum kita melihat di barungan gamelan Bali saya lihat sangat mendominir sekali. Dimana kita kiaskan mungkin salah satu disebut sebagai pemimpin juga seperti itu. Karena kendang itu juga bisa mengatur jalannya daripada sebuah lagu. Dia bisa akan mengatur irama, dia juga akan bisa mengatur tempo, begitu juga dinamika daripada sebuah lagu. Itu mungkin secara garis besarnya kalau dilihat daripada repertoar gending yang kita miliki di Bali. Dan juga kendang mempunyai peranan penting dari beberapa komposisi yang kita miliki yang dikuat dengan disebut dengan pupuh kendang. Karena kendang itu mempunyai pola-pola dan mempunyai karakter yang akan menjadikan ciri khas daripada sebuah komposisi tersebut. Nah, salah satunya kalau kita berbicara tentang kendang itu ada dimainkan secara tunggal solo. Lalu ada kendang itu ada berpasangan, kan seperti itu. Nah, kalau dilihat secara pemain kendang tunggal ada beberapa, salah satunya ya bebarongan. Bebarongan secara umum menggunakan kendang tunggal. Ada gandrung juga. Ada juga bumbung juga mempergunakan beberapa kendang tunggal yang dimainkan dengan tangan telanjang atau disebut dengan gupakan disebutkan. Lalu yang barong ada juga gupakan dan juga ada cedugan. Nah, disinilah yang membuat menjadi begitu beragamnya gitu. Kendang itu menjadi fungsi yang mempunyai fungsi yang berbeda atau bukan, tapi secara umum sih itu yang secara pribadi menyatakan bahwa seorang pemain kendang itu mempunyai fungsi ya bisa mengatur tempo, bisa mengatur irama lagu dan juga menentukan dinamika daripada lagu tersebut secara umum pandangan saya seperti itu. Yang bertanya betul. Yeah. Kalau bermain kendang gitu kan atau berpasangan ke benten dan teknik-teknik patut yang punya atau ciri khas patut yang punya dan boleh juga dipraktekkan langsung. Ya. Patut. Nah, secara teknik bukan berpasangan gitu. Teknik yang banyak juga mendapat sebuah tuntunan. Nah, karena yang lahirnya di Desa Gulingan ini mulai belajar gamelan gong kebiar disebutkan, karena di gong kebiar kalau memang barongan ya turunan dari bapak, tapi kalau gong kebiar Titiang belajarnya dari Bapo Rembigel gitu ya. Nah, yang jelas saat sekarang Tiang tidak berani menyatakan bahwa itu gayanya Tiang gitu. Nah, karena semua apa yang Tiang mainkan itu adalah bentuk daripada pendidikan apa yang diturunkan kepada Tiang. Nah, modalnya seperti salah satu mungkin yang menjadi hal yang masih disebutkan gebuk pado, kan seperti itu ya, disebutkan gebuk pado, bapo kernya menyebutkan gebuk pado. Nah, kan seperti itu.
D cepak kecil, D cepak kecil, D biasa dia lananya cepak kecil. Nah itu kan itu salah satu bentuk yang namanya pola yang dia pelajari dengan mengguru kuping dan mencari dan karena pada saat itu yang mengenang di sekolah itu almarhum ayah tiang bersama kakak pisan tiang Peduli di Lestari, tetapi saat itu dia hanya sebagai masih kecil, belum mungkin dianggap cocok untuk main, kadang-kadang main di kantil di mana instrumen kosong saya masuk di sana. Nah tapi kalau pola-pola bentuk berpasangan dan berkembang setelah yang masuk SMKI yang mempunyai pasangan namanya Iwayan Merte dari Sanur Banjar Tamansari. Nah kalau beliau teman saya itu dan termasuk guru saya sebutkan sebagai guru switro kan gitu karena kita sama-sama sekolah. Dia banyak memberikan sebuah pembelajaran karena terus terang yang datang dari Gulingan itu tidak pernah belajar main kena berpasangan itu khususnya lupakan kalau model itu kan ya gila gitu seperti itu. Nah itu dia pelajari bersama. Nah ada bentuk pola perpaduan kanan kiri daripada apabila ditutup semua. Akhirnya juga ada setelah kita ikut di beberapa pementasan beritu kelas di SMKI juga ada Pak Murah Padang yang memberikan yang masih pada saat itu mungkin ada pola-pola basic yang diberikan dasar-dasar. Nah seperti contohnya kapak kumpung seperti itu bilang. Nah satu contohnya pengecat Oleg ya pak cilulung wadonnya ada seperti itu. Nah setelah seperti itu kita akhirnya ketemu juga sama Bapak Gede Asnamo. Nah kalau beliau juga pernah mengajar juga memberikan beberapa bentuk pola-pola dasar, tapi dalam permainan tiang kalau dalam berpasangan itu akan ada bentuk keinginan kita untuk memvariasikan tapi tetap dalam konteks harmonis. Nah, Niko biasanya yang mencoba menggabungkan kadang-kadang beberapa teknik yang tidak terlepas dari pola-pola dasar tersebut. Lalu berkembang ke SDSI, kenal sama Bapak Wayan Swecel. Nah, dengan beberapa tahun 96 Tiang turun mulai ikut gong kebiar Duta Badung. Saat itu dia bermain kendang sama guru, kakak, juga sahabat Bapak Wayan Widyo. Nah, di sana dia kenal sama Bapak Ketut Sukurato, jadi yang terkenal dari namanya Pak Tut Nang. Nah akhirnya juga sebuah harapan yang sebagai seniman yang dari Gulingan mengenal Pak Wayan Merato. Beliau juga pernah memberikan yang beberapa pupu-pupu lah yang disebutkan seperti itu. Kalau memang Ampuro secara pribadi yang tidak pernah menyatakan itu adalah pupu atau gaya ya. Tapi kalau teknik gaya bermain tiang kadang-kadang bisa yang sebutkan itu, tapi kalau pola-pola itu yang tidak ada. Oke. Yang di sini mau bertanya mengenai teknik permainan senang gitar. Ya. Kebetulan Riki kan Pak Tut sebagai penilai atau juri dalam perlombaan senang gitar. Saya ingin bertanya untuk pola gegentik terutama pada angsel barong dan jauh itu sama nggak beda? Ya, bagus sekali. Ini banyak menjadi sebuah gunjingan gitu. Tetapi secara pribadi kalau pengalaman tiang unsur barong, unsur jauh itu pada saya merupakan salah satu kesatuan juga kan. Jauh ada pakai gupakan, juga ada pakai jugan kan seperti itu. Nah, masalah angsel, kalau kita sebutkan angsel jauh, kalau kita sebutkan jauh ke longoran itu panjang, longar kan seperti itu ya, seperti jauh manis disebutkan itu akan mempunyai angsel berbeda jelas karena terkait dengan apa yang menjadi tuntunan daripada guru yang bahwa seorang pemain kendang khususnya barong dan kendang jauh gitu. Ada yang dipakai guru gitu. Ya, gong, kelentong kan seperti itu disebutkan kajar. Nah, itu yang dipergunakan begitu. Lalu untuk bisa kita memahami itu, kita memahami melodi kan seperti itu. Dari melodi itu kita paham melodi dan bisa memainkan dengan melihat ruas-ruas daripada
gong gendong tersebut sebagai guru. Nah makanya lahir angsal. Kalau disebutkan seperti itu secara umum sih, gitu, yang mungkin tidak salah ada disebutkan angsal bawa kan gitu sebenarnya. Angsal ada angsal cepok disebut, ada double angsal, angsal pendo, atau angsal tungga disebutkan. Ada disebutkan juga angsal sah lantang kan seperti itu. Nah itu menjadi klasifikasi menurut dia angsal di sana. Nah bagaimana menciptakan angsal tungga, bagaimana menciptakan angsal sekali, bagaimana kita menciptakan angsal double itu, dan juga bagaimana kita membuat angsal lantang. Ini pun tergantung dari kemampuan daripada kemampuan teknik dari seorang pemain kendang, gitu. Yang kemampuan kreativitas daripada seorang pemain kendang yang bisa membuat angsal itu menjadi variatif. Kalau disebutkan gening longo, irinya cepat du cedek ya itu angsal cepok gitu, irinya cedek sama, karena tujuan kalau dia melihat bahwa terkait dengan kenang jauh dan kenang barong, yang kembali memposisikan diri dia sebagai tukang kenang pengiring yang berusaha untuk mengharmoniskan gerak dengan pola-pola pukulan daripada kenang tersebut. Makanya terkadang mungkin saat sekarang kita bisa decide membuat angsal-angsal yang sangat variatif, mungkin disebutkan, tetapi terkadang tidak harmonis dengan gerakan. Nah di sini yang menjadi sebuah peranan penting seorang pemain kendang memahami daripada gerak tarik. Nah mungkin secara jauh disebutkan seperti itu. Irinya ini kan gitu. Kalau pelan ini akan ada pola yang lebih panjang karena melihat dari panjang pendek lagu dan cepat lambatnya daripada lagu tersebut. Nah, itu menjadi pola-pola, tapi tetap menjadi sebuah acuan yang ada angsal cepok, ada angsal pendo, ada angsal tungga, dan ada angsal sah lantang. Nah, itu seorang pemain kendang akan bisa, makanya dia disebut kreatif, dia akan bisa menampilkan pola-pola daripada atau gaya-gaya daripada angsal tersebut dengan variatif. Ada kalau zaman-zaman dulu salah satu Pak Jepang Pak jeduk dak gitu, ada angsal. Ada seperti itu. Kalau secepok bisa. Itu udah sempat. Tapi kalau memang kita mampu lagi tangan kita untuk bisa memainkan nak dirinya bisa. Itu tergantung dari kemampuan teknik dan kemampuan kita untuk bisa membunyikan atau suara kenang tersebut. Nah itu bisa diolah. Nah itu contoh kecil. Memang kalau dulu pasti sangat sederhana pukulan-pukulan, apalagi gaya-gaya sanur itu pasti jedung ada seperti itu. Nah itu menjadi tetapi sebuah menjadi peranan penting yang dipahami oleh seorang pemain kendang, ada pola-pola itu. Angsalnya angsal ada disebutkan angsal bawah, disebutkan seperti itu, ada angsal sekali, ada double angsal. Nah kan kadang-kadang ada seperti ini dalam barong gitu, tak sekarang mungkin jarang gitu. Jadi nyornya, tetak ada seperti itu. Barong memberikan sebuah tanda untuk kita mengasalkan tetak, jeduk bisa gitu. Lalu ada bagaimana membuat double angsal. Double angsal pengertian kan 2 kali diulang gitu. Pak jeduk itu juga disebut double angsal dengan pola yang sama. Tapi kalau kita akan membuat double angsal itu variatif, ya bisa Pak jeduk bisa. Nah, itu yang menjadi yang harus dipahami dulu. Yang terkadang karena kembali saya tekankan mungkin daripada para penenang bahwa kita harus paham kalau barong dan jauh itu kita sebagai pengiring yang pada prinsipnya adalah tari yang mendominir daripada penabuh. Nah itu yang harus dipahami. Ya, mungkin itu yang bisa berikan paparan sedikit tentang
masalah Hansel. Apakah berbeda? Kalau disebutkan berbeda secara seperti yang sampaikan, oh ya seperti itu bentuk Hansel. Nah, sekarang variatifnya, nah makanya disebut dengan kreativitas. Lalu ada kecerdasan dari seorang pemain dengan memanfaatkan Hansel. Makanya mungkin sering disebutkan estetika Bali ini ke pangus gitu. Ada yang Hansel ngeredang tapi singnya. Ya, bahkan ada Hansel sederhana tetapi memberikan penekar yang tajam terhadap gerak tari tersebut. Makanya perlu dipahami nih ke Hansel bahwa saya Hansel Kendo, Pak Lantah, nah seperti ini kan seperti ada Hansel juga disebutkan. Nah itu yang perlu dipahami. Kalau di kendang berpasangan topeng keras pola malpalnya ada nggak hukumnya kalau misalnya kan yang pernah juga mengalami lomba gitu di dalam pola tidak mungkin disalahkan, apakah bukan disalahkan tapi ya tidaknya sarang topeng gitu Ya. memang ada hukumnya. Nah kembali yang tekankan kembali bahwa meskipun kita kendang berpasangan topeng gitu ya, topeng keras gitu, kembali kita melihat fungsi daripada kendang itu adalah sebagai kendang pengiring juga, meskipun dalam konteksnya ada gending yang mengikat kan itu, ada di bawaan, ada di lantang kan seperti ini kan. Nah sekarang pola pemalpal gitu. Nah sekarang kenapa disebut dengan pemalpal? Itu kan ada beberapa gerak-gerak daripada penari topeng itu dengan malpal. Tapi secara lihat, tapi tidak malpalnya seperti baris. Nah kan itu, nah makanya kembali yang dikatakan bahwa ada, yang paham banyak seniman-seniman muda yang begitu kreatif untuk membuat pola-pola. Karena ini kan diikat dengan gendingnya nih kan, pola gila lah semuanya dipergunakan. Tetapi ada pola-pola yang dipergunakan kalau secara mungkin kalau tidak salah yang tari ini kan wenten istilahnya gandang-gandang wenten, menjalan gandang-gandang wenten, tayo kan ada dan ada pemalpal. Nah ini yang perlu, karena kalau disebutkan gandang-gandang menjalan ke depan ke apa yang pernah pelajari dan diberitahu oleh beberapa teman bahwa ini perlu pola yang sederhana yang tujuannya mengharmoniskan daripada gerak. Ini salah satu pola yang pelajari dari Pak almarhum Pak Brato. Nah, karena kenapa dibuat sederhana itu karena melihat topeng menarikan yang mati supaya hidup, tujuannya menegaskan daripada gerak dan memberikan karakter daripada gerak tersebut. Kita pun sebagai pemain kendang bisa ada memberi aksentuasinya. Nah, itu yang tujuannya bahwa mengiring itu menjadi harmonis, bukan disharmonis dia disebutkan. Makanya tenaga istilahnya tangus. Kalau buat bisa gitu. Apakah harmonis? Nah, karena kita diikat daripada ikat menari, makanya ada pola malpal disebutkan itu lebih ritmis dia, seperti ada seperti itu dipergunakan. Nah, kebanyakan sih kalau tiang mainnya pasti tiang pergunakan karena topeng itu gerakannya berat, bentuk malpalnya tidak seperti baris. Tapi kalau baris depak itu bagus karena lebih ritmis dia. Nah kembali ditekankan kembali harus dipahami seorang pemain kendang tidak harus memberikan suatu pola-pola, memang variatif yang itu kreativitas, tetapi yang perlu dipahami di sana kreativitasnya bagian mana yang tujuannya nanti sangat harmonis dengan gerakan tari tersebut. Ada lagi? Sebagai penutup bisa dicontohkan sedikit tentang tempuh jauh keras gitu. Tempuh jauh keras gitu. Tempuh untuk iringan jauh keras gitu. Gaya Pak.
coba yang mungkin yang bunyi kenang lagi ada. Nah, mungkin untuk kenang jauh tidak lagi ya. Kalau kita lihat jauh keras juga sama, hanya saja akan teknik dan permainan itu gaya-gaya permainan itu sama dengan kayak bapang durgo gua maco kan seperti itu. Nah kan itu mengukur lagu yang sama. Yang kalau dia beberapa yang dia menjadi permainan kalau jauh keras sangat memberikan perhatian pada pola diri karena terkait dengan gerakan tersebut. Jadi nyelar salah satu mungkin pola-pola yang lebih banyak belajar untuk jauh apa yang diberikan oleh bapak tersendiri dan guru yang di Batu Bulan, teknik benturan yang dipergunakan. Ini salah satu. Nah, itu pola gaya yang diberikan dari almarhum dan masih juga dikasih dari guru kenang dia anak Agung Haji dalam almarhum di Batu Bulan. Pola benturan yang sebutkan pola benturan. Dan akhirnya juga almarhum Pak Suwe juga memberikan beberapa bentuk singkat seperti ini. Nah, ini disebutkan cingklak seperti itu, nama klasifikasi seperti itu. Mungkin kurang lebihnya ampun roh. Niki sebagai pelatih menganggap pesan sebagai motivasi sarang teman-teman yang di luar gitu. Oke. Terima kasih banyak. Mungkin dari umur 5-8 tahun yang belajar dan saat sekarang sampai umur 49 sampai 50 bagi teman-teman atau adik-adik yang sangat senang dan sangat tertarik dengan bagaimana memainkan kendang. Salah satu mungkin kita orang Bali tetap menghormati bahwa instrumen itu sesuatu yang luar biasa yang harus betul-betul dihormati. Main kendang dengan dipandu dengan posisi yang benar. Nah, lalu bagaimana kita bermain kendang bisa menyuarakan kendang dengan memberikan sebuah warna-warna daripada suara kendang tersebut, lalu kita bisa mempertahankan beberapa pola-pola tradisi yang memang mungkin kita harus bisa tetap jaga meskipun saat sekarang kita mulai melakukan sebuah pengembangan dalam dunia gamelan Bali khususnya kendang. Bahkan ini perlu menjadi sebuah keinginan yang tetap dilestarikan gaya-gaya tradisi, karakter-karakter daripada permainan kendang yang memang kalau kita berbicara banyak sekali dan bertemu dari beberapa seniman pemain kendang bahwa kendang jauh berbeda, kendang gegandrangan berbeda, dibuat seperti itu oleh para pengisir kita, tapi saat sekarang kita banyak melupakan. Nah, termasuk juga beberapa esensi kalau disebutkan guru yang beda manik-manik daripada sebuah permainan kendang. Kalau main kendang barong tapi manik-maniknya, kalau kendang kerumpungan begitu juga gupakan-gupakannya. Nah, ya tetap dengan harapan mari kita belajar bersama yang pun sampai saat sekarang masih banyak kekurangannya, tetap melestarikan kendang Bali dan belajar kendang Bali. Semua. Niki semua atas waktunya untuk sudah channel ini. Tapi Mbak Vivi seru dan sampun menjelaskan tadi apa itu kendang. Itu yang tutup wawancara kita. Santai.